Ini anak-anak Halo guys, kelas 12 PPP yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng lagi praktek pemetaan lahan. Kali ini adalah membuat peta kebun dengan poligon tertutup. Oke ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B di uji coba tahap muka pelajaran pemetaan lahan, yaitu membuat peta lahan atau wilayah dengan poligon tertutup. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share untuk mengembangkan channel Pak B agar Pak B lebih semangat dalam berbagi pengalaman dan ilmu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah membuat peta wilayah lahan dengan poligon tertutup. Ini nanti adalah Pak B menyiapkan 7 patok yang sudah Pak B tanam atau Pak B pasang di seluruh. Ini kebetulan ini petanya di lapangan upacara SMK Negeri Temanggung, itu untuk simulasi. Pertama kali adalah persiapan peralatan dengan komplit. Satu adalah seperangkat teodolit, 2 tripod, buku catatan, kalkulator, pensil, penggaris, serta kompas, jangan lupa. Oke, yang kedua adalah memasang, yaitu memasang teodolit rata, tripodnya juga rata dengan nanti akan dipasang teodolit, sehingga kalau tripodnya rata, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, tinggi orang melihat nanti akan bagus. Oke, yang kedua, setelah itu pasang kompas. Ya, setelah pasang kompas di atas teodolit untuk memastikan arah utara. Jadi arah utara dipasang untuk memastikan titik pertama adalah arah utara persis. Biar apa? Biar nanti dalam membuat petanya nanti akan terhubung, atau karena ini poligon tertutup sehingga titik pertama nanti juga akan menjadi titik yang terakhir dalam penglihatannya. Untuk mengamati seperti biasa, nanti di setting sudutnya adalah V90 atau vertikal 90 dan horizontalnya 0. Setnya seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama disetkan langsung menuju ke titik pertama, terus ditulis TA atau tinggi alat, benang atas, benang bawah, benang tengah, dan sudut yang dibentuk. Terus nanti kembali lagi setelah ke titik yang kedua, yang mau menuju ke titik yang ketiga, berarti titik kedua itu mengarahkan lagi ke titik pertama untuk memastikan bahwa sudutnya 0. Yang kedua adalah langsung begitu titik pertama selesai langsung dinolkan. Itu juga bisa langsung dinolkan, langsung menuju ke titik kedua, melihat ke titik ketiga atau patok ketiga, dan selanjutnya. Itu nanti perbedaan sudutnya juga yang penting adalah konsisten. Yang pertama yang dilanjutkan di anak-anak ini adalah satu, melihat sesuai dengan arah jarum jam. Jadi titik 1, 2, 3 arah jarum jam, sehingga sudut yang dibentuk itu kecil terus menerus sampai nanti 360 derajat. Dan yang kedua kelompok yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga kalau diputar ke kiri itu berarti nanti sudutnya besar, tapi tidak masalah asal konsisten dengan pengukurannya. Ini lagi melihat, ini juga sama. Jadi ada 3 siswa. Yang pertama adalah melihat atau mengamati dengan teodolit, yang kedua pencatat, yang ketiga adalah pembawa rambu ukur. Yang dipilih adalah, kenapa yang dipilih? Satu, yang mengamati dengan teodolit. Yang di antara bertiga itu yang paling awas, maksudnya yang paling teliti dalam mengamati rambu ukur, karena ini sangat penting untuk menentukan hasilnya. Oke, ini posisi ini sedang lagi masang persis di atas patok yang Pak B pasang, sehingga nanti betul-betul titik itu akan tersambung dan akan membentuk sebuah peta. Itu baik petanya tertutup. Jadi titik pertama nanti juga sekaligus titik terakhir, sehingga menutup. Ini bisa digunakan sebagai batas wilayah, dan juga digunakan untuk
yang lainnya. Ini juga sama posisinya karena ini 4 kelompok. Jadi setiap kelompok punya tugas, ada 2 yang searah jarum jam, yang 2 lagi berlawan dengan jarum jam. Ini digunakan untuk ukur ini. Kenapa digunakan untuk ini? Karena biasanya batas-batas wilayah itu sangat riskan dengan batas wilayah orang lain pada saat penanaman apa saja. Ini ditujukan untuk apa? Kalau di perkebunan adalah digunakan untuk melihat seberapa batasnya, nanti luasnya seberapa, terus nanti jarak tanamnya berapa, nanti akan bisa dihitung biaya untuk sebuah usaha di bidang perkebunan dalam skala besar. Lanjut, ini di paling pojok selatan, ini di bawah pohon beringin dekat dengan pos satpam. Ini titik yang selanjutnya di bidik. Jadi setiap titik di bidik ditulis tinggi alat, terus benang atas, benang bawah, benang tengah, serta sudut. Kalau sudutnya itu berubah, kalau konsisten V90 dan H0 itu tidak bermasalah. Untuk menentukan sudut kebalik dan tidak kebalik menggunakan HR atau HL. Nanti kalau yang HL ya juga tetap HL atau HR tetap HR, begitu. Terus sampai ke 7 patok tersebut, teruskan setiap kelompok berkewajiban untuk menyelesaikannya. Ini yang di sebelah agak ke timur, ini diurutkan. Setiap titik pasti diletakkan tripod dengan lurus, tegak lurus, rata, teodolit, terus dipasang kompas. Oke, mengukur patok. Nah, ini ada yang mengukur patok yang ditinggalkan atau yang tidak ditinggalkan. Itu tergantung dari masing-masing kelompok. Yang penting adalah konsisten. Ini terus, ini sampai yang titik yang terakhir adalah titik yang di depan tiang bendera. Ini lagi dilihat, dipasang, dilihat sambil diukur. Nanti jaraknya ketemu berapa. Sama untuk menentukan jarak satu part dengan jarak yang lain menggunakan rumus benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100 untuk mengetahui berapa jarak yang ditentukan. Oke, ini sudah di titik terakhir. Ini di titik. Oke, setelah itu setiap kelompok wajib menyelesaikan membenahi alat-alat seperti sedia kala, tidak ada yang ketinggalan, dicek karena besok akan digunakan lagi. Ukur atau rambutnya juga dimasukkan ke dalam tas. Nanti tripodnya juga sama, teodolitnya seperangkat tadi juga digunakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini adalah pembelajaran pemetaan lahan bersama Pak B di depan atau di lapangan upacara, dan pada waktu itu ada Dirjen Bappenas katanya itu ya, dan Pak B ketemu langsung menuju ke lapangan. See you next time.